Pembacaan Kitab Yobel pasal 6. Kurban Noah, perjanjian Elohim dengan Noah. Lihat Kejadian 8 ayat 20 sampai pasal 9 ayat 17. Perintah kepada Mose mengenai makan darah, perayaan 7 minggu dan sebagainya, dan pembagian tahun. Dan pada bulan baru, dari bulan ketiga, dia keluar dari Bahtera dan mendirikan sebuah mezbah di pegunungan itu. Dan dia mengadakan pendamaian bagi bumi dan mengambil seekor anak kambing dan mengadakan pendamaian oleh darahnya bagi semua kesalahan di bumi. Karena segala sesuatu yang pernah ada di atasnya telah dihancurkan, kecuali mereka yang ada di dalam Bahtera bersama Noah. Dan dia menaruh lemaknya di mezbah, dan dia mengambil seekor lembu jantan, dan seekor kambing, dan seekor domba, dan anak-anak kambing, dan garam, dan seekor burung perkutut, dan seekor merpati muda, dan meletakkan kurban bakaran di atas mezbah, dan mencurahkan di atasnya persembahan yang dicampur dengan minyak, dan memercikkan anggur dan menaburkan kemenyan atas segala sesuatu, dan membuat bau-bauan yang harum naik, diterima di hadapan Yahwe. Dan Yahwe mencium bau yang harum, dan dia membuat perjanjian dengan dia bahwa tidak akan ada air bah lagi untuk menghancurkan bumi, bahwa sepanjang umur bumi musim menabur dan menuai tidak akan pernah berhenti, dingin dan panas, dan musim panas dan musim dingin, dan siang dan malam tidak akan mengubah urutan mereka ataupun berhenti untuk selamanya. Dan engkau, bertambah-tambahlah engkau, dan berlipat gandalah di atas bumi, dan jadilah banyak di atasnya, dan jadilah berkat di atasnya. Takut akan engkau dan kegentaran akan engkau akan aku timbulkan di dalam segala sesuatu yang ada di atas bumi dan di dalam lautan. Dan lihatlah, aku telah memberikan kepadamu seluruh binatang-binatang dan seluruh hewan bersayap dan segala sesuatu yang bergerak di atas bumi, dan ikan-ikan di dalam air, dan segala sesuatu untuk makanan, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Aku telah berikan kepadamu segala sesuatu untuk dimakan, tetapi daging dengan nyawa di dalamnya, dengan darah, engkau tidak boleh memakannya. Karena nyawa segala makhluk ada di dalam darah, supaya jangan darah nyawamu dituntut. Di tangan setiap orang, di tangan setiap binatang akan aku tuntut darah manusia. Barang siapa menumpahkan darah manusia oleh manusia, haruslah darahnya ditumpahkan, karena dalam gambar Elohim diciptakannya manusia.
Dan engkau, bertambah-tambahlah engkau, dan berlipat gandalah di atas bumi. Dan Noah dan anak-anaknya bersumpah bahwa mereka tidak akan makan darah apapun yang ada di dalam daging apapun. Dan dia membuat perjanjian di hadapan Yahwe Elohim untuk selamanya di sepanjang seluruh generasi-generasi di bumi di dalam bulan ini. Karena hal ini, dia berfirman kepadamu bahwa engkau harus membuat perjanjian dengan Bani Israel dalam bulan ini di atas gunung dengan sumpah, dan bahwa engkau harus memercikkan darah ke atas mereka. Karena semua kata-kata perjanjian yang Yahwe adakan dengan mereka untuk selamanya. Dan kesaksian ini dituliskan mengenai engkau, supaya engkau harus memeliharanya terus-menerus, sehingga engkau tidak makan pada hari kapanpun darah apapun dari binatang-binatang, atau burung-burung, atau ternak sepanjang umur bumi. Dan manusia yang makan darah binatang-binatang, atau ternak, atau burung-burung selama umur bumi, dia dan keturunannya harus dimusnahkan dari bumi. Dan perintahkanlah Bani Israel untuk tidak makan darah, supaya nama-nama mereka dan keturunan mereka dapat ada di hadapan Yahwe Elohim kami untuk seterusnya. Dan untuk hukum ini tidak ada batas hari-hari, karena itu untuk selamanya. Mereka harus memeliharanya di sepanjang generasi-generasi mereka, supaya mereka dapat terus memohon demi engkau dengan darah di hadapan mezbah setiap hari, dan pada waktu pagi dan petang. Mereka harus mencari pengampunan demi engkau terus-menerus di hadapan Yahwe, supaya mereka dapat memeliharanya dan tidak dimusnahkan. Dan dia memberikan kepada Noah dan anak-anaknya suatu tanda bahwa tidak akan ada lagi air bah di atas bumi. Dia menempatkan busurnya di awan sebagai suatu tanda perjanjian abadi bahwa tidak akan ada lagi air bah di atas bumi untuk menghancurkannya di sepanjang umur bumi. Karena hal ini ditetapkan dan dituliskan pada loh-loh surgawi bahwa mereka harus merayakan perayaan 7 pekan dalam bulan ini 1 kali 1 tahun, untuk memperbarui perjanjian setiap tahun. Dan seluruh perayaan ini dirayakan di surga sejak hari penciptaan hingga hari-hari Noah, 26 Yobel dan 5 minggu dari tahun-tahun. Noah dan anak-anaknya menjalankan itu selama 7 Yobel dan 1 minggu dari tahun-tahun, sampai hari kematian Noah. Dan sejak hari kematian Noah, anak-anaknya meninggalkan sampai zaman Abraham, dan mereka makan darah. Namun Abraham memelihara itu, dan Ishak dan Yakob dan anak-anaknya memeliharanya sampai zamanmu. Dan dalam zamanmu, Bani Israel melupakannya sampai engkau merayakannya kembali di gunung ini. Dan perintahkanlah Bani Israel untuk memelihara perayaan ini dalam seluruh generasi-generasi mereka, sebagai suatu perintah kepada mereka. 1 hari dalam setahun, dalam bulan ini mereka harus merayakan perayaan ini.
Karena inilah perayaan 7 pekan dan perayaan buah sulung. Perayaan ini 2 kali lipat dan berlipat ganda sifatnya, menurut apa yang dituliskan dan diukirkan mengenai itu rayakanlah. Karena aku telah menuliskan dalam kitab hukum yang pertama, yang di dalamnya aku telah tuliskan bagimu, bahwa engkau harus merayakannya pada waktunya, 1 hari dalam setahun. Aku menjelaskan kepadamu kurban-kurbannya yang Bani Israel harus ingat dan harus merayakannya di sepanjang generasi-generasi mereka dalam bulan ini, 1 hari dalam setiap tahun, dan pada bulan baru dari bulan pertama, dan pada bulan baru dari bulan keempat, dan pada bulan baru dari bulan ketujuh, dan pada bulan baru dari bulan ke-10 adalah hari-hari peringatan dan hari-hari musim-musim dalam 4 pembagian tahun. Ini dituliskan dan ditetapkan sebagai suatu kesaksian untuk selamanya. Dan Noah memerintahkan itu bagi dirinya sebagai perayaan-perayaan bagi generasi-generasi untuk selamanya, supaya itu menjadi suatu peringatan baginya. Dan pada bulan baru dari bulan pertama, dia diperintahkan untuk membuat bagi dirinya sendiri sebuah bahtera. Dan pada hari itu, bumi menjadi kering, dan dia membuka bahtera dan memandang bumi. Dan pada bulan baru dari bulan keempat, mulut-mulut kedalaman abis di bawah tertutup. Dan pada bulan baru dari bulan ketujuh, seluruh mulut-mulut abis di bumi terbuka, dan air mulai turun ke dalamnya. Dan pada bulan baru dari bulan ke-10, puncak-puncak pegunungan terlihat, dan Noah menjadi lega. Dan karena hal ini, dia menetapkannya itu bagi dirinya sebagai perayaan-perayaan untuk suatu peringatan selamanya. Dan demikianlah mereka ditetapkan. Dan mereka menaruh itu pada loh-loh surgawi, masing-masing terdapat 13 minggu, dari satu kepada yang lainnya melewati peringatan mereka, dari yang pertama kepada yang kedua, dan dari yang kedua kepada yang ketiga, dan dari yang ketiga kepada yang keempat. Dan seluruh hari-hari perintah akan ada 52 minggu dari hari-hari, dan ini akan menjadikan seluruh tahun menjadi genap. Demikianlah ini diukirkan dan ditetapkan pada loh-loh surgawi. Dan tidak ada pengabaian untuk 1 tahun saja, atau dari tahun ke tahun. Dan engkau perintahkanlah Bani Israel supaya mereka memelihara tahun-tahun menurut hitungan ini, 364 hari. Dan ini akan membuat 1 tahun yang genap, dan mereka tidak akan diubah waktunya dari hari-harinya dan dari perayaan-perayaannya, karena semuanya akan jatuh di dalamnya menurut kesaksian mereka. Dan mereka tidak akan menghilangkan 1 hari pun atau mengubah perayaan-perayaan manapun. Tapi jika mereka mengabaikan dan tidak memeliharanya menurut perintahnya, maka mereka akan mengubah seluruh musim-musimnya, dan tahun-tahun akan bergeser dari tatanan ini, dan mereka akan mengubah musim-musim, dan tahun-tahun akan bergeser, dan mereka akan mengabaikan ketetapan-ketetapan mereka. Dan seluruh Bani Israel akan melupakan dan tidak akan menemukan jalur tahun-tahun, dan akan melupakan bulan-bulan baru, dan musim-musim, dan sabat-sabat,
dan mereka akan menjadi sesat seperti seluruh urutan tahun-tahun. Karena aku tahu, dan mulai sekarang aku akan menyatakannya kepadamu, dan itu bukan dari rancanganku sendiri, karena buku itu tertulis di hadapanku, dan pada loh-loh surgawi pembagian hari-hari ditetapkan, supaya jangan mereka melupakan perayaan-perayaan perjanjian dan berjalan mengikuti perayaan-perayaan goyim menurut kesesatan mereka dan menurut kebodohan mereka. Karena akan ada mereka yang akan memastikan dengan mengamati bulan bagaimana itu mengubah musim-musim dan tiba dari tahun ke tahun 10 hari lebih awal. Karena hal ini, tahun-tahun akan datang atas mereka ketika mereka mengubah tatanannya dan membuat suatu hari kejijikan menjadi hari kesaksian dan suatu hari yang najis menjadi hari perayaan, dan mereka akan mengacaukan seluruh hari-hari yang kudus dengan yang najis dan hari yang najis dengan yang kudus, karena mereka akan berlaku sesat seperti terhadap bulan-bulan dan sabat-sabat dan perayaan-perayaan dan yobel-yobel. Karena hal ini aku memerintahkan dan memberikan kesaksian kepadamu, supaya engkau dapat bersaksi kepada mereka. Karena sesudah kematianmu, anak-anakmu akan mengubah itu, sehingga mereka tidak akan menjadikan suatu tahun 364 hari saja. Dan karena hal ini, mereka akan tersesat seperti kepada bulan-bulan baru, dan musim-musim, dan sabat-sabat, dan perayaan-perayaan. Dan mereka akan makan segala jenis darah bersama segala jenis daging. Pasal 7. Noah mempersembahkan kurban. Kutukan kepada Kanaan. Lihat Kejadian 9 ayat 20 sampai 28. Anak-anak Noah dan cucu-cucunya. Lihat Kejadian pasal 10. Dan kota-kota mereka, nasihat Noah. Dan dalam minggu ketujuh, dalam tahun pertama, dalam Yobel ini, Noah menanam pohon anggur di pegunungan di mana bahtera itu terdampar, bernama Lubar, salah satu dari pegunungan Ararat, dan itu menghasilkan buahnya dalam tahun keempat. Dia merawat buah-buahnya dan mengumpulkannya dalam tahun ini pada bulan ketujuh. Dan dia membuat anggur daripadanya dan memasukkannya dalam sebuah bejana dan menyimpannya sampai tahun kelima hingga hari pertama pada bulan baru dari bulan pertama. Dan dia merayakan dengan sukacita hari perayaan ini. Dan dia membuat kurban bakaran bagi Yahwe, seekor lembu jantan muda dan seekor domba jantan dan 7 ekor domba, masing-masing berumur setahun, dan seekor anak kambing dari kawanan kambingnya, supaya dia dapat mengadakan pendamaian bagi dirinya dan anak-anaknya. Dan dia mempersiapkan anak kambing itu terlebih dahulu dan menaruh sebagian darahnya pada daging yang ada di atas mezbah yang dia dirikan. Dan seluruh lemaknya dia letakkan di atas mezbah, di mana dia membuat kurban bakaran, dan lembu jantan, dan domba jantan dan domba. Dan dia meletakkan seluruh daging mereka di atas mezbah. Dan dia meletakkan seluruh persembahan mereka dicampur minyak di atasnya.
Dan sesudah itu dia memercikkan anggur ke api yang sebelumnya telah dia buat di mezbah. Dan dia meletakkan dupa di atas mezbah, dan menyebabkan bau yang harum naik dan diterima di hadapan Yahwe Elohimnya. Dan dia bersukacita dan meminum anggur ini, dia dan anak-anaknya dengan sukacita. Dan tibalah petang, dan dia pergi ke kemahnya, dan karena mabuk, dia berbaring dan tidur, dan tersingkap di kemahnya sementara dia tidur. Dan Sam melihat Noah ayahnya telanjang, dan pergi dan mengatakan kepada kedua saudaranya. Dan Sem mengambil pakaiannya dan bangkit, dia dan Yafet, dan mereka membentangkan pakaian di bahu mereka, dan berjalan mundur, dan menutupi kemaluan ayah mereka, dan wajah mereka memandang ke belakang. Maka Noah terbangun dari tidurnya, dan mengetahui semuanya yang anak bungsunya telah berbuat kepadanya. Dan dia mengutuk anaknya dan berkata, "Terkutuklah Kanaan, seorang budak dari budaklah dia bagi saudara-saudaranya." Dan dia memberkati Sem dan berkata, "Diberkatilah Yahwe Elohim Sem, dan Kanaan akan menjadi hambanya. Elohim akan memperluas Yafet, dan Elohim akan tinggal di kediaman Sem, dan Kanaan akan menjadi hambanya." Dan Sam tahu bahwa ayahnya telah mengutuk anak bungsunya, dan dia gusar karena dia telah mengutuk putranya. Maka dia berpisah dari ayahnya, dia dan anak-anaknya bersamanya, Kus dan Midrayim dan Put dan Kanaan. Dan dia mendirikan bagi dirinya sebuah kota, dan menyebut namanya menurut nama istrinya, Neelatamau. Dan Yepat melihat itu dan menjadi iri terhadap saudaranya. Maka dia juga mendirikan bagi dirinya sebuah kota, dan dia menyebut namanya menurut nama istrinya, Adataneses. Dan Sem tinggal bersama ayahnya Noah, dan dia mendirikan sebuah kota dekat kepada ayahnya di pegunungan, dan dia juga menyebut namanya menurut nama istrinya, Sedeketelebab. Dan lihatlah, ketiga kota ini ada di dekat gunung Lubar. Sedeketelebab menghadap pegunungan ini di sisi timurnya, dan Naelatamau di selatan. Adataneses ke arah barat. Dan inilah anak-anak Sem, Elam dan Asur dan Arpasad. Anak ini lahir 2 tahun sesudah air bah, dan Lut dan Aram. Anak-anak Yapet, Gomer dan Magog dan Madai dan Yavan, Tubal dan Meseh dan Tiras. Inilah anak-anak Noah. Dan dalam Yobel ke-28, Noah mulai memerintahkan kepada anak-anaknya ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah, dan semua keputusan-keputusan yang dia ketahui. Dan dia menasihati anak-anaknya untuk memelihara kebenaran, dan untuk menutupi kemaluan tubuh mereka, dan untuk memberkati pencipta mereka, dan menghormati ayah dan ibu, dan mengasihi sesama mereka, dan menjaga jiwa mereka dari percabulan dan kenyajisan dan segala kejahatan. Karena 3 hal inilah
datang air bah di atas bumi, yaitu karena percabulan, di mana para malaikat pengawas bertentangan dengan hukum ketetapan-ketetapan mereka, pergi melacurkan diri dengan anak-anak perempuan manusia, dan mengambil bagi diri mereka istri-istri dari semua yang mereka pilih, dan mereka mengawali permulaan kenajisan. Dan mereka melahirkan anak-anak lelaki, Napidim, dan mereka semuanya tidak sama, dan mereka saling memangsa satu sama lain. Dan raksasa-raksasa membunuh Nabil, dan Nabil membunuh Eljo, dan Eljo umat manusia, dan manusia seorang akan yang lain. Dan setiap orang yang menjual dirinya untuk berbuat kejahatan dan untuk menumpahkan banyak darah, dan bumi dipenuhi dengan kejahatan. Dan sesudah ini mereka berdosa terhadap binatang-binatang dan burung-burung, dan segala yang bergerak dan berjalan di atas bumi. Dan banyak darah ditumpahkan di bumi. Dan setiap imajinasi dan keinginan manusia memikirkan kesia-siaan dan kejahatan senantiasa. Dan Yahweh menghancurkan segala sesuatu dari atas muka bumi karena kejahatan perbuatan-perbuatan mereka, dan karena darah yang mereka tumpahkan di tengah-tengah bumi. Dia menghancurkan segala sesuatunya. Dan kita tinggalkan, aku dan engkau, anak-anakku, dan segala sesuatu yang masuk bersama-sama kita ke dalam Batra. Dan lihatlah aku melihat perbuatan-perbuatanmu di hadapanku, bahwa engkau tidak berjalan di dalam kebenaran, karena di dalam jalan kehancuran engkau telah mulai berjalan, dan engkau berpisah satu sama lain, dan saling iri hati satu sama lain. Dan terjadilah bahwa engkau tidak berada dalam keselarasan, anak-anakku, masing-masing dengan saudaranya. Karena aku melihat, dan lihatlah, iblis-iblis telah memulai bujuk rayu mereka melawan engkau dan melawan anak-anakmu. Dan sekarang aku takut karena engkau, bahwa sesudah kematianku engkau akan menumpahkan darah manusia di atas bumi, dan bahwa engkau juga akan dihancurkan dari muka bumi. Karena barang siapa menumpahkan darah manusia, dan barang siapa makan darah makhluk apapun, semuanya harus dihancurkan dari bumi. Dan tidak boleh tersisa seorang manusia pun yang makan darah, atau yang menumpahkan darah manusia di bumi. Tidak boleh juga tertinggal baginya benih manapun, atau keturunan-keturunan yang hidup di bawah surga, karena ke dalam Seol mereka harus pergi, dan ke dalam tempat penghukuman mereka harus turun, dan ke dalam kegelapan di kedalaman mereka semua harus disingkirkan dengan kematian yang kejam. Tidak boleh ada darah terlihat di atasmu dari semua darah yang akan ada di seluruh hari-hari di mana engkau telah membunuh binatang apapun atau ternak apapun yang terbang di atas bumi. Dan lakukanlah bagimu pekerjaan yang baik bagi jiwamu, dengan menutupi apa yang telah ditumpahkan di atas muka bumi. Dan engkau tidak boleh menjadi seperti dia yang makan dengan darah, tetapi jagalah dirimu, supaya jangan seorang pun makan darah di hadapanmu. Tutupilah darah, karena demikianlah aku telah perintahkan untuk bersaksi kepadamu dan anak-anakmu, bersama-sama dengan semua makhluk. Dan jangan biarkan jiwa dimakan bersama daging, supaya darahmu, yaitu nyawamu, tidak dituntut di tangan makhluk apapun yang menumpahkan itu di atas bumi. Karena bumi tidak akan menjadi bersih dari darah yang telah ditumpahkan di atasnya. Karena hanya melalui darah dia yang menumpahkannya, bumi akan dimurnikan di sepanjang generasi-generasinya.
Dan sekarang anak-anakku, dengarkanlah. Lakukanlah keadilan dan kebenaran, supaya engkau ditanam di dalam kebenaran di atas muka seluruh bumi. Dan kemuliaanmu terangkat di hadapan Elohimku yang menyelamatkan aku dari air bah. Dan lihatlah, engkau akan pergi dan mendirikan bagi dirimu kota-kota, dan menanam di dalamnya segala tanaman-tanaman yang ada di atas bumi, dan lebih lagi segala pohon-pohon yang menghasilkan buah. Untuk 3 tahun buah dari segala sesuatu yang dimakan tidak akan dikumpulkan, dan dalam tahun ke-4 buahnya akan dianggap kudus. Dan mereka akan mempersembahkan buah sulung, diterima di hadapan El Elyon, yang menciptakan surga dan bumi dan segala sesuatu. Hendaklah mereka mempersembahkannya dengan limpah anggur pertama dan minyak sebagai buah sulung di atas mezbah Yahwe yang menerimanya. Dan apa yang tersisa, hendaklah hamba-hamba rumah Yahwe memakannya di hadapan mezbah yang menerimanya. Dan dalam tahun ke-5, lakukanlah pembebasan, supaya engkau membebaskannya di dalam kebenaran dan kejujuran, dan engkau akan menjadi benar, dan segala yang engkau tanam akan subur. Karena demikianlah Kenoh, ayah dari ayahmu, memerintahkan Metuselah anaknya, dan Metuselah anaknya Lemek, dan Lemek memerintahkan aku segala sesuatu yang bapa leluhurnya perintahkan kepadanya. Dan aku juga akan memberikan engkau perintah-perintah anak-anakku, seperti Henok memerintahkan anaknya dalam Yobel pertama, selagi hidup, yang ke-7 dari generasinya. Dia memerintahkan dan bersaksi kepada anaknya, dan kepada anak dari anaknya, hingga hari kematiannya. Pasal 8. Silsilah keturunan Sem. Noah dan anak-anaknya membagi bumi. Lihat Kejadian pasal 10. Dalam Yobel ke-29, dalam minggu pertama, pada mulanya Arpasad mengambil bagi dirinya seorang istri, dan namanya Rasweja, anak perempuan Susan, anak perempuan Elam, dan dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki pada tahun ketiga dalam minggu ini, dan dia menyebut namanya Kainam. Dan anak itu bertumbuh besar, dan ayahnya mengajar dia menulis, dan dia pergi untuk mencari baginya suatu tempat di mana dia dapat menguasai bagi dirinya sebuah kota. Dan dia menemukan suatu tulisan yang oleh generasi-generasi sebelumnya diukir di batu. Dan dia membaca apa yang ada di atasnya, dan dia menyalinnya dan berdosa karena hal itu. Karena itu mengandung ajaran para malaikat pengawas, yang dengannya mereka biasa mengamati pertanda-pertanda matahari dan bulan dan bintang-bintang di dalam semua tanda-tanda langit. Dan dia menuliskannya dan tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu, karena dia takut berbicara kepada Noah mengenai itu, supaya jangan dia marah kepadanya karena hal tersebut. Dan dalam Yobel ke-30, pada minggu kedua dalam tahun pertama,
dia mengambil bagi dirinya seorang istri, dan namanya adalah Melka, anak perempuan Madai, anak Yebet. Dan dalam tahun keempat, dia memperanakkan seorang anak laki-laki dan menyebut namanya Selah, karena katanya, "Sesungguhnya aku telah diutus." Dan dalam tahun keempat dia dilahirkan, dan Selah bertumbuh besar dan mengambil bagi dirinya seorang istri, dan namanya adalah Moab, anak perempuan Keset, saudara ayahnya, dalam Yobel ke-31, dalam minggu kelima, dalam tahun pertama. Dan dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki dalam tahun kelima, dan dia menyebut namanya Eber. Dia mengambil bagi dirinya seorang istri, dan namanya adalah Asurat, anak perempuan Nebrot, dalam Yobel ke-32, dalam minggu ke-7, dalam tahun ketiga. Dan dalam tahun ke-6, dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Pelek, karena pada waktu dia dilahirkan, anak-anak Noah mulai membagi-bagi bumi di antara mereka sendiri. Karena hal ini dia menyebut namanya Pelek. Dan mereka membagi-bagi secara rahasia di antara mereka sendiri, dan mengatakan itu kepada Noah. Dan terjadilah pada permulaan Yobel ke-33, mereka membagi bumi menjadi 3 bagian, untuk Sem dan Sam dan Yafet, menurut warisan masing-masing, pada tahun pertama dalam minggu pertama, ketika salah seorang dari kami yang telah diutus ada bersama mereka. Dan dia memanggil anak-anaknya, dan mereka datang mendekat kepadanya, mereka dan anak-anak mereka, dan dia membagi bumi menjadi bagian-bagian, yang oleh ketiga anaknya akan diambil sebagai warisan. Maka mereka mengulurkan tangan mereka, dan mengambil tulisan itu dari dekapan Noah ayah mereka. Dan keluarlah pada tulisan itu bagian Sem di tengah-tengah bumi, yang harus dia ambil sebagai warisan baginya dan bagi anak-anaknya, untuk generasi-generasi kekekalan, dari pertengahan pegunungan Rafa, dari mulut air sungai Tina, dan bagiannya terus menuju barat melalui tengah-tengah sungai ini, dan itu meluas sampai mencapai air dari Abis, yang daripadanya sungai ini keluar dan mengalirkan airnya ke Laut Med. Dan sungai ini mengalir ke Laut Besar, dan semua yang mengarah ke utara adalah milik Yebet, dan semua yang mengarah ke selatan menjadi milik Sem. Dan itu meluas hingga mencapai Karaso. Ini ada di tengah semenanjung yang nampak mengarah ke selatan. Dan bagiannya meluas sepanjang Laut Besar, dan itu meluas dalam garis lurus hingga mencapai barat semenanjung yang nampak mengarah ke selatan. Karena laut ini dinamai semenanjung Laut Mesir. Dan itu berbelok dari sini mengarah ke selatan, mengarah ke mulut Laut Besar di tepi pantai perairannya. Dan itu meluas ke barat ke Afra. Dan itu meluas hingga mencapai perairan sungai Gison, dan ke selatan perairan Gison, ke tepian sungai ini. Dan itu meluas ke arah timur, hingga itu mencapai Taman Eden, ke sebelah selatannya, ke selatan. Dan dari timur seluruh tanah Eden,
dan seluruh daerah timur. Itu berbelok ke timur dan terus hingga mencapai timur pegunungan yang bernama Rafa, dan itu turun ke tepian mulut sungai Tina. Bagian ini muncul sebagai bagian untuk Sem dan anak-anaknya, supaya mereka mewarisinya untuk selamanya hingga generasi-generasinya untuk selama-lamanya. Dan Noah bersukacita bahwa bagian ini muncul bagi Sem dan anak-anaknya, dan dia mengingat semua yang telah dia ucapkan dengan mulutnya dalam nubuat, karena dia telah berkata, "Diberkatilah Yahweh Elohim Sem, dan kiranya Yahweh tinggal di dalam kediaman Sem." Dan dia tahu bahwa Taman Eden adalah maha suci, dan kediaman Yahweh, dan Gunung Sinai pusat dari padang gurun, dan Gunung Sion pusat-pusar dari bumi. Ketiganya ini diciptakan sebagai tempat-tempat kudus yang menghadap satu sama lain. Dan dia memberkati Elohim segala Elohim yang telah menaruh firman Yahweh ke dalam mulutnya, dan Yahweh untuk selama-lamanya. Dan dia tahu bahwa suatu bagian yang diberkati dan suatu berkat telah datang kepada Sem dan anak-anaknya hingga generasi-generasi untuk selamanya. Seluruh tanah Eden dan seluruh tanah Laut Merah dan seluruh tanah Timur dan India dan Laut Merah dan pegunungan-pegunungannya dan seluruh tanah Basan dan seluruh tanah Lebanon dan pulau-pulau Kaftur dan seluruh pegunungan Sanir dan Amana dan pegunungan Asur di utara dan seluruh tanah Elam, Asur dan Babel dan Susan dan Maedai dan seluruh pegunungan Ararat dan seluruh wilayah seberang laut, yaitu yang di luar pegunungan Asur ke arah utara, suatu tanah yang diberkati dan luas, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu sangat baik. Dan bagi Sam muncullah bagian kedua seberang Gison ke arah selatan ke sebelah kanan taman, dan itu meluas mengarah ke selatan, dan itu meluas ke seluruh pegunungan api, dan itu meluas ke arah barat dari laut Atel, dan itu meluas ke arah barat hingga mencapai laut Mauk, laut yang ke dalamnya segala sesuatu yang tidak dihancurkan itu turun. Dan itu terus mengarah ke utara hingga ke batas-batas Gadir, dan itu terus ke pesisir perairan laut sampai perairan laut besar hingga di dekat sungai Gison, dan terus melewati sungai Gison hingga mencapai sebelah kanan Taman Eden. Dan inilah tanah yang muncul bagi Sam sebagai bagian yang dia duduki untuk selamanya bagi dirinya sendiri dan anak-anaknya, hingga generasi-generasi mereka untuk selamanya. Dan bagi Yafet muncullah bagian ketiga di seberang sungai Tina ke arah utara luapan airnya, dan itu meluas ke timur laut seluruh wilayah Gog dan seluruh negeri timur, dan itu meluas ke arah utara hingga utara, dan itu meluas ke pegunungan Kelt ke arah utara dan ke arah laut Mauk, dan itu terus ke timur Gadir sejauh wilayah perairan laut, dan itu meluas hingga mencapai barat Farah, dan itu kembali ke arah Aferak, dan itu meluas ke arah timur ke perairan laut Mad, dan itu meluas ke wilayah sungai Tinah di arah timur laut hingga mendekati perbatasan perairan ke arah pegunungan Rafa, dan itu berbalik memutar ke arah utara. Inilah tanah yang muncul bagi Yafet dan anak-anaknya sebagai bagian warisannya yang harus dia miliki bagi dirinya dan anak-anaknya, bagi generasi-generasi mereka selamanya, 5 pulau-pulau besar, dan suatu tanah yang luas di utara,
namun itu dingin, dan tanah Sam itu panas. Dan tanah Sem itu tidak panas maupun dingin, tetapi itu campuran antara dingin dan panas. Pasal 9. Pembagian dari 3 bagian di antara cucu-cucu Noah. Sumpah anak-anak Noah. Lihat Kejadian pasal 10. Dan Sam membagi-bagi di antara anak-anaknya, dan bagian pertama muncul bagi Kus ke arah timur, dan ke sebelah baratnya bagi Mitsrayim, dan ke sebelah baratnya bagi Put, dan ke sebelah baratnya, dan sebelah baratnya lagi di laut untuk Kanaan. Dan Sem juga membagi-bagi di antara anak-anaknya, dan bagian pertama muncul bagi Sem dan anak-anaknya ke sebelah timur sungai Tigris hingga itu mendekati timur, seluruh tanah India, dan di Laut Merah di pesisirnya, dan perairan Dedan, dan seluruh pegunungan Mebri dan Elah, dan seluruh tanah Susan, dan semua yang ada di sebelah Parnak, ke Laut Merah dan Sungai Tina. Dan bagi Asur muncullah bagian kedua, seluruh tanah Asur dan Ninive, dan Sinar, dan ke perbatasan India, dan itu naik dan menyusuri sungai. Dan bagi Arpasad muncullah bagian ketiga, seluruh tanah wilayah Kasdim ke timur Perat, di perbatasan Laut Merah, dan seluruh perairan padang gurun di dekat semenanjung laut yang mengarah ke Mesir, seluruh tanah Lebanon, dan Sanir, dan Amana ke perbatasan Perat. Dan bagi Aram muncullah bagian keempat, seluruh tanah Mesopotamia, di antara Tigris dan Perat, ke utara Kasdim, ke perbatasan pegunungan Asur, dan tanah Arara. Dan muncullah bagi Lut bagian kelima, pegunungan Asur, dan semua cakupannya hingga mencapai Laut Besar, dan hingga mencapai timur Asur saudaranya. Dan Yapet juga membagi-bagi tanah warisannya di antara anak-anaknya. Dan bagian pertama muncul bagi Gomer, ke timur dari sisi utara ke Sungai Tina. Dan di utara muncullah bagi Magog seluruh bagian dalam dari utara hingga mencapai Laut Med. Dan bagi Madai muncullah bagiannya yang harus dia miliki dari sebelah barat kedua saudaranya ke pulau-pulau dan ke pesisir pulau-pulau. Dan bagi Yavan muncullah bagian keempat setiap pulau, dan pulau-pulau yang mengarah ke perbatasan Lut. Dan bagi Tubai muncullah bagian kelima di tengah-tengah semenanjung yang mendekat ke arah perbatasan bagian Lut, ke semenanjung kedua, ke wilayah seberang semenanjung kedua hingga semenanjung ketiga. Dan bagi Mesa muncullah bagian keenam, seluruh wilayah seberang semenanjung ketiga hingga mendekat ke timur Gadir. Dan bagi Tiras muncullah bagian ketujuh, 4 pulau besar di tengah-tengah laut yang mencapai bagian Sam. Dan pulau-pulau Kamaturi muncul dengan undian bagi anak-anak Arpasad sebagai warisannya.
Dan demikianlah anak-anak Noah membagi-bagi untuk anak-anaknya di hadapan Noah ayah mereka. Dan dia mengikat mereka semuanya dengan sumpah, menyumpahkan kutuk atas setiap orang yang berusaha merampas bagian yang tidak jatuh baginya oleh undinya. Dan mereka semua berkata, jadilah demikian, jadilah demikian, bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka, untuk selamanya, di sepanjang generasi-generasi mereka, sampai hari penghakiman, di mana Yahweh Elohim akan menghakimi mereka dengan pedang dan dengan api untuk semua kejahatan najis dari kesalahan-kesalahan mereka, yang dengannya mereka telah memenuhi bumi dengan pelanggaran dan kenajisan dan percabulan dan dosa. Pasal 10. Anak-anak Noah disesatkan roh-roh jahat. Doa Noah. Mestema, kematian Noah. Lihat Kejadian pasal 9 ayat 28. Dan dalam minggu ketiga dari Yobel ini, setan-setan yang najis mulai menyesatkan anak-anak keturunan Noah, dan untuk menyebabkan mereka bersalah dan menghancurkan mereka. Dan anak-anak Noah datang kepada Noah ayah mereka, dan mereka mengatakan kepadanya mengenai setan-setan yang menyesatkan dan membutakan dan membunuh anak-anak cucunya. Maka dia berdoa di hadapan Yahweh Elohimnya dan berkata, Elohim segala roh dari semua makhluk, yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadaku, dan telah menyelamatkan aku dan anak-anakku dari air bah, dan yang tidak membiarkan aku binasa seperti yang engkau perbuat kepada anak-anak kebinasaan. Karena kasih karuniamu besar bagiku, dan besarlah belas kasihanmu kepada jiwaku. Hendaklah anugerahmu terangkat ke atas anak-anakku, dan jangan biarkan roh-roh jahat memerintah atas mereka, supaya jangan mereka menghancurkan mereka di bumi. Namun engkau benar-benar memberkati aku dan anak-anakku, sehingga kami bisa bertambah-tambah dan berlipat ganda dan memenuhi bumi. Dan engkau tahu bagaimana para malaikat pengawasmu, para ayah dari roh-roh ini, bertindak dalam zamanku. Dan sebagaimana roh-roh ini hidup, penjarakanlah mereka, dan ikatlah mereka kuat-kuat ke tempat penghukuman, dan jangan biarkan mereka membawa kehancuran kepada anak-anak hamba-Mu, Elohimku, karena mereka ini sangat jahat dan diciptakan untuk tujuan menghancurkan. Dan jangan biarkan mereka berkuasa atas roh-roh yang hidup, karena hanya Engkau sendiri yang dapat menjalankan kekuasaan atas mereka. Dan jangan biarkan mereka memiliki kuasa atas anak-anak kebenaran, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan Yahweh Elohim kami memerintahkan kami untuk mengikat mereka semuanya. Dan pemimpin roh-roh itu
Mestema, datang dan berkata, Yahweh Pencipta, biarkanlah sebagian dari mereka tetap ada di hadapanku, dan biarkan mereka mendengarkan perkataanku, dan melakukan semua yang aku katakan kepada mereka. Karena jika sebagian dari mereka tidak disisakan bagiku, aku tidak akan dapat menjalankan kekuasaan kehendakku atas anak-anak manusia. Karena mereka ini untuk merusak dan menyesatkan sebelum penghakimanku. Karena besarlah kejahatan anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, biarkanlah 1/10 bagian dari mereka tersisa di hadapannya, dan biarlah 9/10 bagian turun ke dalam tempat penghukuman. Dan salah seorang dari kami dia perintahkan, supaya kami mengajar Noah segala macam obat-obatan mereka, karena dia tahu bahwa mereka tidak akan berjalan di dalam kejujuran ataupun berjuang di dalam kebenaran. Dan kami bertindak sesuai seluruh firman-Nya. Semua makhluk-makhluk jahat yang ganas kami ikat di dalam tempat penghukuman, dan 1/10 bagian dari mereka kami sisakan, supaya mereka dapat dikuasai di hadapan Satan di atas bumi. Dan kami menjelaskan kepada Noah semua obat-obatan dari penyakit mereka, bersamaan dengan godaan-godaannya, bagaimana dia dapat menyembuhkan mereka dengan tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan Noah menuliskan semua hal-hal ini dalam sebuah buku seperti yang kami ajarkan kepadanya, mengenai setiap jenis obat. Demikianlah roh-roh jahat dapat dihindarkan dari menyakiti anak-anak Noah. Dan dia memberikan semua yang telah dia tulis kepada Sem anak sulungnya, karena dia amat sangat mengasihinya melebihi semua anak-anaknya. Kemudian Noah tidur bersama bapa leluhurnya, dan dikuburkan di gunung Lubar di tanah Ararat. 950 tahun dia menggenapi hidupnya, 19 Yobel dan 2 minggu dan 5 tahun. Dan dalam hidupnya di bumi dia mengungguli anak-anak manusia, kecuali Henok karena kebenarannya, di mana dia sempurna. Karena kedudukan Henok ditetapkan sebagai suatu kesaksian bagi generasi-generasi dunia, supaya dia menceritakan seluruh perbuatan-perbuatan generasi ke generasi, sampai hari penghakiman. Menara Babel dan kekacauan bahasa. Lihat Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Dan dalam Yobel ke-33, pada tahun pertama dalam minggu kedua, Pelek mengambil bagi dirinya sendiri seorang istri yang bernama Lomna, anak perempuan Sinar. Dan dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki dalam tahun keempat dari minggu ini. Dan dia menyebut namanya Reu, karena katanya, lihatlah, anak-anak manusia telah menjadi jahat karena rancangan jahat membangun diri mereka sendiri sebuah kota dan sebuah menara di tanah Sinar.
karena mereka telah pergi dari tanah Ararat di timur ke Sinar. Karena dalam hari-harinya mereka membangun kota dan menara, katanya, "Pergilah, marilah kita naik dengan jalan itu ke surga." Dan mereka mulai membangun. Dan dalam minggu keempat, mereka membuat batu bata dengan api. Dan batu bata itu dipakai mereka sebagai batu. Dan perekat yang mereka gunakan untuk menyatukan bersama-sama adalah aspal yang berasal dari laut dan yang keluar dari mata air di tanah Sinar. Dan mereka membangunnya. 43 tahun mereka membangunnya. Lebarnya 203 batu bata dan tinggi adalah sepertiga. Tingginya berjumlah 5.433 hasta dan 2 jengkal. Dan 13 stadia. Dan Yahweh Elohim kami berfirman kepada kami, "Lihatlah, mereka ini satu bangsa. Dan beginilah mereka mulai bertindak. Dan sekarang tidak ada yang akan ditahan dari mereka. Pergilah, marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, supaya mereka tidak dapat mengerti perkataan satu dengan yang lainnya, dan mereka dapat terserak ke kota-kota dan bangsa-bangsa. Dan satu tujuan tidak akan lagi ada dalam mereka sampai hari penghakiman." Dan Yahweh turun, dan kami turun bersamanya untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia dirikan. Dan dia mengacaukan bahasa mereka, dan mereka tidak lagi mengerti perkataan satu dengan yang lainnya. Dan mereka berhenti membangun kota dan menara. Karena hal ini seluruh tanah Sinar disebut Babel. Karena Yahweh di sana mengacaukan seluruh bahasa anak-anak manusia. Dan sejak saat itu, mereka terserak ke kota-kota mereka, masing-masing menurut bahasanya dan bangsanya. Dan Yahweh mengirim angin dahsyat terhadap menara itu dan merobohkannya ke bumi. Dan lihatlah, itu ada di antara Asur dan Babel di tanah Sinar, dan mereka menyebut namanya kacau balau. Dalam minggu keempat dalam tahun pertama, pada permulaannya dalam Yobel ke-34, mereka terserak di tanah Sinar. Anak-anak Noah memasuki daerah mereka. Kanaan menduduki Palestina. Madai menerima Media. Dan Sam dan anak-anaknya pergi ke tanah yang seharusnya dia duduki, yang dia peroleh sebagai bagiannya di tanah selatan. Dan Kanaan melihat tanah Lebanon sampai ke sungai Mesir, bahwa itu sangat baik, dan dia tidak pergi ke tanah warisannya di barat, yang mengarah ke laut. Dan dia tinggal di tanah Lebanon, ke arah timur dan ke arah barat dari perbatasan Yarden dan dari perbatasan laut. Dan Sem ayahnya, dan Kus dan Mitsrayim saudaranya berkata kepadanya, "Engkau berdiam di tanah yang bukan milikmu, dan yang tidak jatuh bagi kita oleh undi. Jangan berbuat demikian,
Karena jika engkau berbuat seperti itu, engkau dan anak-anakmu akan mati di tanah itu dan terkutuk karena kedurhakaan. Karena oleh kedurhakaan engkau telah mendiaminya, dan oleh kedurhakaan anak-anakmu akan mati, dan engkau akan dimusnahkan untuk selamanya. Jangan tinggal di kediaman Sem, karena bagi Sem dan bagi anak-anaknya itu datang sebagai bagian mereka. Terkutuklah engkau dan terkutuklah kiranya engkau melebihi semua anak-anak Noah, oleh kutuk yang dengannya kita mengikatkan diri oleh sumpah di hadapan Hakim yang kudus dan di hadapan Noah ayah kita. Tetapi dia tidak mendengarkan mereka dan tinggal di tanah Lebanon mulai dari Samat hingga masuk ke Mesir, dia dan anak-anaknya sampai hari ini. Dan karena hal ini tanah itu dinamai Kanaan. Dan Yafet dan anak-anaknya pergi ke arah laut dan tinggal di tanah bagian mereka. Dan Madai melihat tanah lautan itu, dan itu tidak menyukakan dia, dan dia memohon sebuah bagian dari Sam dan Asur untuk Arpasad saudara istrinya, dan dia tinggal di tanah Media di dekat saudara istrinya sampai hari ini. Dan dia menyebut tempat kediamannya dan tempat kediaman anak-anaknya Media menurut nama ayah mereka, Madai.